siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknis. Yang pasti ya level tinggi lah di Belanda juga, bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi, meloloskan klub-klub masuk Eredivisie gitu. Jadi oke, mudah-mudahan ya. Jadi, nah asisten seperti ini yang lagi yang semua, ini satu kesatuan. Satu dihargai, satu punya kemampuan teknis juga, yang lain dan sebagainya, dengan seluruh timnya lengkap. Itulah yang diusahakan untuk membuat lengkap. Siapa Alex Pastoor? Calon asisten pelatih Patrick Kluivert, dekat dengan Tom Hay. PSSI tengah mempersiapkan tim pelatih baru untuk tim nasional Indonesia dengan salah satu kandidat asisten pelatih berasal dari kalangan mantan pelatih berprestasi di Liga Belanda. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa calon asisten pelatih ini memiliki rekam jejak yang kuat dalam membawa klub-klub dari divisi kedua ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Dalam pernyataannya, Arya menjelaskan bahwa kandidat tersebut merupakan sosok pelatih berkualitas dengan pengalaman yang mumpuni. Pelatih ini diakui memiliki kemampuan memimpin tim keluar dari zona degradasi dan mengantarkannya ke kompetisi tertinggi di Belanda. Ia juga menekankan pentingnya sosok asisten pelatih yang dapat mendukung pelatih kepala dalam membangun tim yang solid, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nama Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda dan mantan pemain Ajax Amsterdam, menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Di sisi lain, rumor menguat bahwa Alex Pastoor, mantan pelatih Almere City, akan menjadi asisten teknis yang mendampingi Kluivert. Alex Pastoor sendiri dikenal memiliki reputasi gemilang di Liga Belanda. Ia pernah membawa 3 klub, yaitu Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior, naik ke Eredivisie. Dikutip dari Transfermarkt, Alex Pastoor, seorang pelatih asal Belanda berusia 58 tahun, mengusung formasi 3-4-1-2 sebagai andalannya. Gaya permainan Pastoor dianggap serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Filosofi ini menunjukkan preferensinya pada keseimbangan antara serangan dan pertahanan, menjadikannya kandidat yang menarik untuk berkontribusi dalam perkembangan sepak bola nasional. Tidak hanya soal taktik, Pastoor juga memiliki pengalaman langsung dengan pemain diaspora Indonesia. Salah satu pemain yang pernah diasuhnya adalah Tom Hay. Selain itu pernah melatih salah satu pemain keturunan Indonesia, Jordi Tutuarima, saat melatih NEC Nijmegen. Pada tahun 2014, saat masih menjadi bagian dari AZ Alkmaar, Pastoor memberikan kesempatan kepada Hay untuk bermain di 2 laga penting, melawan FC Dordrecht sebagai asisten pelatih dan menghadapi Heerenveen sebagai pelatih interim. Dalam kedua pertandingan tersebut, Hay ditempatkan sebagai gelandang tengah kiri, menunjukkan kepercayaan Pastoor pada potensi sang pemain. Karier Pastoor juga mencatat prestasi mengesankan di Belanda. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses membawa 3 tim, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, promosi ke Eredivisie. Pencapaian ini memperkuat reputasinya sebagai juru taktik yang mampu mengembangkan tim dan menghadapi tantangan di level tertinggi sepak bola. Kendati saat ini tidak terikat dengan klub manapun, pertandingan terakhir Pastoor tercatat pada Mei 2024 ketika Almere City harus mengakui keunggulan NEC Nijmegen. Dengan pengalaman panjangnya, ia kini dikabarkan akan mendapatkan peran baru di timnas Indonesia, termasuk kemungkinan terlibat dalam pengembangan timnas U23. Kehadiran Pastoor di jajaran kepelatihan timnas Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak positif. Kombinasi pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang strategi permainan modern menjadikannya figur yang ideal untuk mendukung visi besar timnas Indonesia di masa depan. Lima pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Ada 5 pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Kelima pemain ini sejatinya sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, termasuk saat Shin Tae-yong masih menangani Pratama Arhan CS. Hanya saja, PSSI belum berhasil meyakinkan pemain keturunan grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia.
Berbagai faktor menjadi penyebab para pemain keturunan itu menolak untuk dinaturalisasi. Salah satunya karena masih percaya bisa menembus timnas kelahiran mereka. Seperti ada yang masih berharap bisa perkuat Italia hingga Belanda. Kendati demikian, kehadiran Kluivert mungkin saja bisa meyakinkan lagi para pemain keturunan grade A itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Kluivert memang masih minim pengalaman melatih, namun ia adalah legenda timnas Belanda. Dengan nama Top Kluivert, diharapkan para pemain keturunan yang sempat menolak Garuda bisa segera merapat ke timnas Indonesia. Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 pemain naturalisasi grade A yang berpotensi gabung timnas Indonesia jika Patrick Kluivert latih skuad Garuda. Emil Audero. Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati PSSI. Namun, kiper yang bermain untuk Como 1907 di Liga Italia 2024 sampai 2026 menolak mentah-mentah ajakan PSSI untuk dinaturalisasi. Sebab Emil Audero masih berusaha menembus skuad timnas Italia. Kini, nyatanya Emil Audero belum berhasil mencapai target itu. Emil yang masih kesulitan menembus skuad timnas Italia mungkin saja mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk. Struijk dipercaya akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia. Sejauh ini, memang PSSI lebih banyak menaturalisasi pemain belakang. Sejauh ini sudah cukup banyak pemain keturunan yang bermain sebagai bek tengah, namun kehadiran Struijk tetap dinantikan. Saat ini pemain keturunan Belanda Indonesia itu bermain di Leeds United. Miljan Manhoef. Manhoef dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek di pihak ibunya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Winger berusia 23 tahun itu pun diketahui tengah bermain di Championship 2024 sampai 2025 bersama Stoke City. Sayangnya, Manhoef sudah beberapa kali membela timnas Belanda U21. Hal itu jelas membuat proses naturalisasi Manhoef akan sedikit sulit. Ryan Flamingo. Ryan Flamingo kini bermain untuk PSV Eindhoven. Bek tengah berusia 22 tahun itu baru didatangkan dari FC Utrecht pada musim panas 2024 lalu. Flamingo sendiri sejatinya beberapa kali memberi kode dengan memasang bendera Indonesia, tanda sang pemain punya darah keturunan tanah air. Flamingo diketahui punya keturunan Jawa dari buyutnya yang berasal dari Suriname. Namun, Flamingo mesti menunggu 2-5 tahun untuk dinaturalisasi lantaran pernah membela timnas Belanda U21. Jayden Oosterwolde. Pemain berdarah Indonesia Belanda, Jayden Oosterwolde sempat masuk radar Shin Tae-yong. Akan tetapi, pemain Fenerbahce itu menolak ajakan bergabung timnas Indonesia. Bek kiri berumur 23 tahun itu ingin mengejar mimpinya, yaitu main untuk timnas Belanda. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia, salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ujar Jayden Oosterwolde. Dikutip dari media Belanda, LF Football. Melalui agen saya sudah mengatakan saat ini saya fokus untuk membela timnas Belanda. Indonesia dan Suriname belum masuk pertimbangan saya. Saya selalu bermimpi untuk timnas Belanda dan saya sedang mengejarnya, tambah Oosterwolde. Kendati demikian, sampai saat ini Jayden belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia.